Bab 670. Sayang, apa yang kamu lakukan duduk di sana? Ayo, ayo, temani Pak Ma minum segelas anggur dan menyanyikan sebuah lagu. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan kepala botak dengan kemeja bunga memegang cangkir di tangan kirinya dan terhuyung-huyung dia datang dan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Su Beibei. Pria parubaya ini adalah wakil presiden Kamar Dagang Taihe, Ma Sengqiang. Tuan Ma, tolong hargai dirimu sendiri. Su Beibei dengan cepat bangkit dan mundur beberapa langkah. Semuanya, apakah kamu baru saja mendengarnya? Dia memintaku untuk menghormati diriku sendiri. Ma Sengqiang berteriak bercanda. Hahaha. Tuan Ma, tolong hargai dirimu sendiri, jangan datang ke sini. Apakah wanita ini di sini untuk menjadi lucu? Pria dan wanita di dalam kotak semua tertawa. Ma Sengqiang menyesap anggur dan berkata, oke, Su Beibei, jangan berpura-pura di depanku. Karena kamu telah memasuki lingkaran ini, kamu harus mengikuti aturan. Selama kamu bisa patuh, aku berjanji untuk membiarkan Anda populer di seluruh negeri. Tentu saja, jika Anda tidak patuh, maka saya dapat memblokir Anda dalam hitungan menit. Kemudian, dia melambaikan tangannya, tuangkan segelas anggur untuknya dan isilah. Ya, Ma. Seorang adik laki-laki berkepala jengkal menjawab, lalu berjalan ke samping untuk menuangkan segelas anggur dan menaruh bedak. Setelah menuangkan anggur, adik laki-laki dengan kepala datar menyerahkan gelas itu kepada Ma Sengqiang. Ma Sengqiang mengambil gelas anggur dan menyerahkannya kepada Su Beibei. Ayo, minum segelas anggur ini, lalu nyanyikan sebuah lagu bersamaku dan Kakak Tian, dan aku akan mengirim seseorang untuk membawamu kembali. Kakak Tian yang dia sebutkan adalah yang duduk di sofa mengenakan pakaian abu-abu. Kemeja dengan kepala datar seorang pria parubaya kekar. Sekilas, identitas pria ini tidak rendah, ketika dia duduk di sana, beberapa wanita cantik berinisiatif untuk bersandar padanya, dan seorang adik lelaki dengan rajin menuangkan anggur dan menyanyikan lagu untuknya. Pada saat ini, saudara Tian menyapu matanya ke sekitar Su Beibei, dan menjilat sudut mulutnya, dengan ekspresi itu, dia tidak sabar untuk menelan Su Beibei mentah-mentah. Su Beibei, aku hanya ingin kamu menemaniku minum segelas anggur dan menyanyikan sebuah lagu, apakah begitu sulit? Ma Sengqiang mengerutkan kening, jangan mengecewakanku. Su Beibei hanya melirik tangan Ma Sengqiang anggur itu di dalamnya, tapi tidak berani mengambilnya. Sejak terakhir kali dia mengalami kejadian di Yangcheng, dia tidak berani minum anggur yang dituangkan oleh orang asing. Selain itu, dia juga memahami kepribadian Ma Sengqiang, pria ini adalah binatang buas yang bermain dengan wanita, terutama suka bermain dengan wanita yang baru saja memasuki lingkaran. Wanita-wanita itu hanya bisa bertahan untuk masa depan mereka sendiri. Siapapun yang berani melawannya akan dilarang dan tidak akan dapat mencari nafkah selama sisa hidupnya, atau dia akan menemukan seseorang untuk menyiksanya, membuatnya marah, dan bahkan menghilang tanpa alasan. Tidak sopan untuk mengatakan bahwa di lingkaran Xiangjiang, Ma Sengqiang adalah orang yang menutupi langit dengan satu tangan. Melihat bahwa Su Beibei tidak mengambil anggurnya, Ma Sengqiang menjadi tidak sabar. Su Beibei, saya akan memberi Anda 3 detik lagi untuk memikirkan apakah Anda ingin minum. Anggur ini. Saya tidak akan minum anggur ini. Su Beibei menjawab dengan berani. Dia hanya berharap Harvey dapat dengan cepat menemukan tempat ini dan membawa dirinya pergi dari tempat yang benar dan salah ini. Apa katamu? Ma Sengqiang mendekati Su Beibei, ayo, katakan lagi. Su Beibei berkata dengan berani, aku bilang aku tidak akan minum anggur ini. Kamu. Ma Sengqiang membanting gelas anggur di tangannya, dan kemudian menamparnya. Terkunci. Suara yang renyah. Ah! Su Beibei berteriak kesakitan, dan dipukuli langsung ke tanah. 5 sidik jari yang jelas muncul di wajahnya yang pucat giok. Nyanyian di dalam kotak juga tiba-tiba berhenti, dan semua orang menoleh. Semua orang tahu bahwa Ma Ye marah, jadi mereka tidak berani bersenang-senang lagi. Semua orang memandang Su Beibei dengan ekspresi lucu di wajah mereka, dengan ejekan dan ejekan di mata mereka. Itu sudah jatuh ke tangan Ma Ye, dan dia tidak jujur. Bukankah ini mencari rasa bersalah? Ma Sengqiang menatap Su Beibei dengan dingin, menunjuk ke gelas anggur di atas meja, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan memberimu satu kesempatan lagi, apakah kamu ingin minum segelas anggur ini atau tidak? Su Beibei menutupi wajahnya. Matanya merah. Berteriak keras kepala, aku tidak akan meminumnya, sial. Ma Sengqiang langsung marah, menendang sekotak anggur, aku tidak pernah mendapatkan wanita yang diinginkan Ma Sengqiang beraninya kamu. Membantahku lagi dan lagi. Kamu pikir kamu siapa, kamu hanya alat bagi kami untuk menghasilkan uang. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai bintang besar? Semua orang yang hadir menggelengkan kepala, dia memandang Su Beibei dengan kasihan. Wanita ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Beri aku segelas anggur ini dan minumlah. Ma Sengqiang melambaikan tangannya dan memberi perintah secara langsung. Ya. Seorang adik laki-laki menjawab, mengambil anggur, dan berjalan menuju Su Beibei. Su Beibei dengan cepat bangkit dan melangkah mundur, berteriak, tolong tolong. Tolong. Ma Sengqiang tersenyum dingin, aku menutupi klub Jinsa, menurutmu siapa yang berani menyelamatkanmu? Kamu adalah penjahat. Su Beibei benar-benar panik. Dia ingin melarikan diri, tetapi ditangkap oleh seseorang yang menghalangi. Ya, aku penjahat, apa yang bisa kau lakukan padaku? Ma Sengqiang duduk di meja dengan wajah angkuh, siapa yang berani mengendalikanku? Su Beibei gemetar, jika kakak tertuaku Harvey datang, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Biarkan saya memberitahu Anda, saudara Harvey sangat kuat, dan Anda tidak akan pernah menjadi lawannya. Hahaha. Ma Sengqiang tertawa beberapa kali, dan berkata dengan suara keras, saudara Harvey, apa? Saudara Harvey. Biarkan aku memberitahumu Su Beibei, hari ini, bahkan jika Raja Surga datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu.
Pada saat ini, adik laki-laki itu meraih lengan Su Beibei dengan satu tangan dan gelas anggur di dalamnya. Yang lain, dan hendak memaksa jalannya. Aku tidak minum, aku tidak minum. Su Beibei berjuang mati-matian dan menjatuhkan gelas anggur di tangan adiknya. Tepuk. Anggur itu tumpah, dan gelas anggur itu hancur berkeping-keping. Menunggang kuda. Melihat ini, Ma Sengqiang tercengang karena marah. Dia tiba-tiba berdiri, melangkah maju beberapa langkah, dan menamparkan wajah Su Beibei lagi. Terkunci. Ah! Su Beibei menjerit dan langsung jatuh ke sofa, darah mengucur dari sudut mulutnya. Namun, semua orang yang hadir tidak ingin membantu sama sekali, dan terlihat seperti pertunjukan yang bagus. Pipi Su Beibei bengkak, matanya memerah, air mata tidak bisa berhenti mengalir, dan dia tersedak dengan suara rendah. Agang, Aron, tahan jalang ini untukku, yang lain keluar. Teriak Ma Sengqiang dan memberi perintah. Segera, dua adik laki-laki tinggi datang dan langsung menekan Su Beibei di sofa. Pria dan wanita lain dengan cepat bangkit dan berjalan keluar dari kotak. Namun, saudara Tian tetap tinggal, dan dia ingin mencoba dewi yang begitu hebat. Selamatkan aku, selamatkan aku. Su Beibei berjuang mati-matian dan berteriak minta tolong, rambutnya yang panjang dan halus sudah berantakan, dan pakaiannya robek beberapa kali, memperlihatkan area kulit putih yang luas. Ma Sengqiang menelan ludahnya, dan berteriak kepada Bro Tertian, Anda yang pertama, saya akan mengikuti. Oke. Bro Tertian tertawa, berdiri, dan mulai membuka kancing bajunya. Air mata Su Beibei telah mengaburkan matanya, hatinya sakit tetapi dia tidak bisa bernapas. Saya tidak menyangka bahwa setelah saya mengaku, saya akan menghadapi hal seperti itu. Dia menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya, dan ekspresi ketegasan muncul di matanya. Saudara Harvey, maafkan aku akan menjadi wanitamu lagi di kehidupan berikutnya. Namun, pada saat kritis ini. Ledakan. Suara guntur yang teredam meledak. Pintu kotak itu terbanting. Bab 671. Pria dan wanita yang sudah mencapai pintu terkejut, mundur beberapa langkah dan melihat ke atas. Ma Sengqiang dan Bro Tertian juga berhenti dan menoleh untuk melihat. Saya melihat sosok tinggi dan ramping seperti lembing muncul di pintu. Seorang wanita berusia 30-an mengikuti. Orang-orang yang datang adalah Harvey dan Mei Xiuying. Ketika dia melihat Su Beibei ditekan di sofa, kemarahan Harvey benar-benar membara, dan dia ingin menghancurkan semua yang ada di depannya. Semua orang tercengang merasakan bahwa suhu di dalam kotak turun langsung ke 0 derajat, dan tekanan yang luar biasa menyelimuti seluruh kotak, menyebabkan semua orang gemetar. Semua orang yang hadir merasa seolah-olah tangan besar yang tak terlihat mencekik tenggorokan mereka, membuat mereka sulit bernapas. Wajah Harvey tanpa ekspresi, matanya seperti kolam dingin kuno, dingin sampai ke tulang. Dia berjalan ke dalam kotak langkah demi langkah dan berjalan menuju posisi Su Beibei. Saudara Harvey. Su Beibei berbisik pelan, keluhan, kekhawatiran, ketakutan, kejutan, semua jenis emosi mengalir ke dalam hatinya, membuat air matanya mengalir tak terkendali. Nak, siapa kamu? Beraninya kamu datang ke sini untuk menjadi liar. Jangan lihat di mana tempat ini. Cepat pergi dari sini. Seorang adik laki-laki melangkah maju dan menunjuk hidung Harvey dan berteriak. Harvey baru saja mengangkat tangan kanannya, menggenggam pergelangan tangannya, dan meremasnya tiba-tiba. Klik. Retak tulang terdengar. Ah! Adik laki-laki itu menjerit kesakitan, berkeringat deras. Ledakan. Harvey mengangkat kakinya dan menendangnya. Adik laki-laki ini terbang langsung, dan dengan keras, itu dipasang di dinding. Tembok itu langsung hancur, dan sebuah lubang meledak. Adik laki-laki ini langsung tertanam di dalamnya, dan darah mengalir keluar dari mulutnya, dan dia segera pingsan. Semua orang yang hadir ngeri dan merasa jantung mereka berhenti. Ketakutan yang mendalam membanjiri hati mereka. Persetan dengannya. Seorang adik laki-laki meraung, mengambil botol bir, dan menabrakkannya ke kepala Harvey. Harvey baru saja mengangkat tangannya, meraih botol itu, lalu membantingnya dengan keras. Dengan suara, peng, botol anggur itu langsung hancur. Persetan. Adik kecil ini langsung terpana. Nima ini terlalu galak kan? Dia meremas botol bir dengan satu tangan. Sebelum adik laki-laki itu bisa bereaksi, Harvey dengan cepat meraih kerahnya dan melemparkannya dengan keras. Dengan boom yang keras, adik laki-laki ini menabrak dinding, memuntahkan seteguk darah, tergelincir ke tanah, dan berteriak kesakitan. Sama seperti adik laki-laki ini terbang keluar, 5 atau 6 adik laki-laki lainnya bergegas, beberapa dengan botol anggur, beberapa dengan kotak anggur, dan beberapa dengan belati, semuanya ganas. Namun, Harvey masih tanpa ekspresi, matanya acuh tak acuh, dan dia berjalan maju. Setiap kali Anda mengambil langkah, seorang adik laki-laki akan terbang mundur, dan tidak ada yang bisa mendekatinya. Bang bang bang. KKK. Suara tumpul dari pemukulan dan retakan tulang terdengar di dalam kotak. Pada saat Harvey mendekati Su Beibei, 5 atau 6 adik laki-laki semuanya telah terbang keluar, baik dengan tangan patah atau patah kaki, meringkuk di tanah, melolong dan menjerit. Pada saat ini, gadis-gadis tampan dan cantik lainnya di dalam kotak semuanya memiliki kaki yang lemah, dan mereka menggigil ketakutan. Terlalu kejam. Anak ini sangat kejam. Namun, mereka juga berduka untuk Harvey di hati mereka. Bagaimana jika anak ini bisa bertarung lagi? Berlari di sini untuk membuat masalah, apa bedanya mencari kematian? Ini adalah tempat Tuan Ma, dan Tuan Tian juga ada di sana. Ma Ye dan Tian Ye mewakili dua raksasa Xiangjiang, Kamar Dagang Taihe dan Asosiasi Wushu Xiangjiang. Bahkan jika Anda menyeberangi sungai dan datang ke Xiangjiang ini, Anda tidak akan bisa membuat ombak. Agen Mei Xiuying sudah tercengang.
Dia awalnya berpikir bahwa Harvey akan mengatakan hal-hal baik kepada Ma Ye setelah dia masuk, tetapi dia tidak tahu bahwa Harvey akan melakukannya secara langsung. Sudah berakhir, aku khawatir hal ini tidak bisa baik lagi. Pada saat ini, dua pria kuat yang memegang Su Beibei melihat Harvey datang, segera melepaskan Su Beibei, dan bergegas menuju Harvey. Cahaya dingin melintas di mata Harvey, tangannya terentang, meraih tenggorokan keduanya, dan membanting meja kopi. Ledakan. Meja kopi marmer padat runtuh dan hancur berantakan. Kedua pria kuat itu berdarah dan berteriak. Sebelum keduanya koma, Harvey melangkah keluar lagi dan mematahkan kaki mereka. Suara retakan tulang bergema melalui kotak, menyebabkan orang lain yang hadir gemetar dan berkeringat. Harvey mengabaikan keduanya, tetapi melepas bajunya dan mengenakannya pada Su Beibei. Saudara Harvey. Su Beibei melemparkan dirinya ke dalam pelukan Harvey, tersedak dengan desisan. Harvey menepuk punggung Su Beibei dengan lembut, dan berkata dengan lembut, jangan menangis, tidak apa-apa, denganku di sini, tidak ada yang berani menggertakmu. Baru beberapa menit sejak Harvey datang sekarang. Hanya dalam beberapa menit, Ma Sengqiang dan Master Tian benar-benar terkejut. Namun, pada saat ini, keduanya telah pulih dari keterkejutan. Terlebih lagi, karena terlalu banyak pergerakan di sini, para tamu di kotak lain semua tertarik dan melihat ke dalam satu persatu. Mereka juga dengan cepat mengetahui apa yang terjadi di sini. Semua orang senang ketika mengetahui bahwa Harvey berani datang ke tempat Ma Ye untuk membuat masalah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang berani menantang keagungan Lord Ma. Jadi, semua orang menunggu pertunjukan yang bagus. Pada saat ini, Ma Sengqiang lebih dari setengah terjaga, dia menyalakan sebatang rokok, menatap Harvey, dan berkata dengan dingin, wah, kamu sangat baik, beraninya kamu datang ke ladang Ma Sengqiang saya. Untuk memukuli orang laporkan milikmu nama, dari mana asalmu? Dilihat dari keterampilan yang ditunjukkan Harvey barusan, Ma Sengqiang juga bisa melihat bahwa anak muda di depannya jelas bukan orang biasa. Namun, Tuan Tian hanya duduk di samping, merokok dengan tenang, dengan ekspresi muram, dan tidak mengatakan apa-apa. Dia sama sekali tidak memandang Harvey. Harvey berbalik, melirik Ma Sengqiang dan Master Tian, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku, jadi panggil belakang panggungmu. Nama. Ma Sengqiang mengisap rokok dan berkata sambil tersenyum, apakah Anda tahu siapa saya dan Saudara Tian? Saya akan memberi tahu Anda sekarang, saya harap Anda tidak akan takut untuk kencing di celana. Saya adalah Wakil Presiden Kamar Dagang Taihe, Ma Sengqiang. Brother Tian adalah salah satu dari 5 produk perawatan rambut dari Asosiasi Wushu Hong Kong, Tian Jinpeng. Apakah Anda tahu apa yang diperjuangkan oleh Kamar Dagang Taihe dan Asosiasi Wushu Xiangjiang? Apa artinya? Harvey menghembuskan asap dan bertanya. Ma Sengqiang mencibir dan menjawab dengan suara keras, di seluruh Xiangjiang, Kamar Dagang Taihe dan Asosiasi Wushu Xiangjiang mewakili kekuatan, status, dan kekayaan tertinggi. Kami adalah raksasa sejati Hong Kong, keberadaan tertinggi. Bahkan 4 keluarga besar di Xiangjiang, orang terkaya di Xiangjiang, harus melihat wajah kita dan bertindak. Apakah tidak ada orang yang bisa mengendalikanmu? Harvey juga menyalakan rokok dan bertanya sambil tersenyum. Ma Sengqiang mencibir, siapa yang bisa mengendalikan kita? Siapa yang berani mengendalikan kita? Di seluruh Xiangjiang, kami adalah master sejati. Benarkah? Harvey mengangguk, panggil 2 presiden Kamar Dagang Taihe dan Asosiasi Wushu Xiangjiang. Saya ingin melihat apakah mereka berani mengatakan hal seperti itu. Bab 672. Anak macam apa itu? Apakah dia layak bertemu dengan presiden kita? Seorang adik laki-laki mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Harvey dan meraung. Diam. Harvey meludahkan 2 kata, lalu mengambil garpu dari meja dan membuangnya. Batuk. Garpu besi terbang keluar seperti sambaran petir. Engah. Garpu besi langsung dipaku ke lengan terentang adik kecil ini. Ah! Adik laki-laki itu menjerit, darah di lengannya tidak bisa berhenti menetes. Orang-orang di dalam kotak dan orang-orang yang menonton kesenangan di luar tiba-tiba menjadi pucat karena terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa setelah Ma Ye pindah dari belakang panggung, anak muda ini akan berani menyakiti orang lain. Pada akhirnya, siapa yang memberinya keberanian untuk berani menjadi begitu tak kenal takut? Anjing kamu mencari kematian. Ma Sengqiang sangat marah, sangat marah. Jika bukan karena dia tidak tahu identitas Harvey, dia pasti sudah membunuh Harvey sejak lama. Tuan Ma, tolong tenangkan amarahmu. Pada saat ini, Mei Xiuying bergegas mendekat dan berkata dengan senyum di wajahnya, Tuan Ma, ini bos Beibei kami direktur kami York. Juga tidak sabar, jadi dia mengambil tindakan. Kami bersedia meminta maaf atas kerugian yang Anda alami hari ini. Bos Beibei. Ma Sengqiang tertawa ketika mendengar ini, jadi itu sebabnya Anda menantang saya. Saya benar-benar terpana oleh Anda barusan. Bos kecil. Aku sudah membunuh terlalu banyak bos kecil. Pergi. Dia mendorong Ma Xiuying menjauh, lalu berjalan menuju Harvey. Tuan Ma, aku akan mengalahkanmu dulu, lalu menenggelamkanmu ke dasar sungai. Saat dia mendekati Harvey, Ma Sengqiang mengepalkan tinjunya dan membanting ke arah Harvey. Bagaimanapun, dia juga wakil presiden Kamar Dagang Taihe, dia masih sedikit kuat, meskipun dia tidak sebagus Tian Jinpeng, dia juga memiliki kultivasi bawaan. Karena itu, pukulan ini sangat mendominasi dan kuat, dan udaranya berderak. Namun, sebelum tinjunya mendekat, Harvey meraih asbak di atas meja dan menghantamkannya ke kepala Ma Sengqiang. Ada ledakan asbak langsung pecah, dan terak kaca jatuh ke tanah. Ma Sengqiang menutupi kepalanya yang berdarah, menjerit dan mundur. Aku akan membunuhmu. Ma Seng gila, dia menahan rasa sakit, dan menyerang Harvey lagi, dengan pukulan berat lainnya, menghantam Harvey.
Harvey masih duduk di sofa, tetapi dia mengangkat tangan kanannya, meraih tinju Ma Sengqiang, dan kemudian menariknya ke bawah dengan sedikit kekuatan. Dengan buk, Ma Sengqiang jatuh langsung ke tanah. Sebelum dia bisa bangun, Harvey menekan puntung rokok di wajah Ma Sengqiang. Berisik. Suara pembakaran terdengar, dan ada sedikit asap hijau. Ah! Ma Sengqiang menjerit seperti membunuh babi, merasa wajahnya akan terbakar. Yang lain yang hadir menutupi wajah mereka tanpa sadar, dan sudut mulut mereka berkedut. Tertembak di kepala dan wajahnya melepuh lagi, anak ini terlalu kejam. Su Beibei dan Mei Xiuying di samping juga takut menelan. Kamu coba pindahkan dia lagi. Tian Jinpeng, yang duduk di sampingnya, akhirnya angkat bicara. Matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Dia adalah pelindung dari Asosiasi Wushu Xiangjiang, dengan status yang tinggi dan kekuatan yang tinggi, dan tidak ada yang berani untuk tidak mempermalukan dirinya sendiri. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa anak di depannya ini bahkan berani menjadi sombong setelah mengetahui identitasnya, apakah dia benar-benar berpikir dia tidak ada. Terkunci. Harvey menginjak wajah Ma Sengqiang dengan keras, menyebabkan Ma Sengqiang mengeluarkan beberapa gigi berdarah. Aku memindahkannya, apa yang bisa kamu lakukan? Harvey menyipitkan mata ke arah Tian Jinpeng, dengan senyum jahat di sudut mulutnya. Anjing, aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Tian Jinpeng tiba-tiba berdiri, dan semburan energi meletus dari tubuhnya. Sofa, meja kopi, mangkuk buah, dan botol anggur semuanya terguncang. Segera, dia menendang tanah dengan kakinya, seperti binatang buas, bergegas menuju Harvey. Dia adalah salah satu dari 5 penjaga Asosiasi Seni Bela Diri Xiangjiang. Basis kultivasinya berada di tahap tengah Yuan-Yuan Realem. Dia sangat kuat dan dapat mengobrak-abrik harimau dan macan tutul. Pada saat mendekati Harvey, dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, memobilisasi ledakan ki sejati, dan menebas ke arah Harvey. Dengan satu telapak tangan ditebas, gunturnya luar biasa, momentumnya seperti pelangi, dan kecepatannya secepat kilat, itu seperti pisau baja yang ditebas. Hati-hati! Seru Su Beibei. Namun, pada saat telapak tangan jatuh, Harvey menendang Ma Sengqiang menjauh, dan kemudian bergerak ke samping sekitar 10 cm, hanya menghindari telapak tangan. Boom terdengar, dan sofa itu terbelah dua oleh telapak tangannya. Ketika semua orang melihat ini, mereka ketakutan. Bukankah ini terlalu kuat, membelah sofa dengan satu telapak tangan? Seperti yang diharapkan dari pelindung Asosiasi Wushu Xiangjiang, kekuatannya memang cukup kuat. Melihat Harvey menghindari telapak tangan ini, Tian Jinpeng muncul, kaki kanannya seperti batang besi, dan menyapu ke arah Harvey. Dia yakin bahwa tendangan ini cukup untuk meledakkan kepala Harvey. Detik berikutnya, ledakan. Ledakan keras terdengar seperti bel. Semua orang mendongak dan melihat bahwa Harvey baru saja mengangkat lengan kirinya dan dengan mudah memblokir tendangan Tian Jinpeng. Semua orang berpikir bahwa mereka terpesona, dan rasanya sangat luar biasa. Tian Jinpeng juga menarik napas dalam-dalam, merasa seolah-olah kakinya ditendang di atas pelat baja, dan seluruh kakinya terasa sakit dan mati rasa. Menguasai. Anak ini pasti seorang master. Salah perhitungan. Tian Jinpeng menggertakkan giginya dan dengan cepat menarik kakinya, siap menyerang lagi. Tapi Harvey tidak lagi memberinya kesempatan, tetapi berdiri dengan tiba-tiba, meraih tenggorokannya dengan satu tangan, dan kemudian bergerak dengan kecepatan tinggi, memukulnya dengan keras ke dinding. Ada ledakan keras, dan seluruh kotak bergetar. Tubuh Tian Jinpeng langsung menabrak dinding, dan bagian belakang kepalanya terkena darah. Dia memandang Harvey dengan tatapan ngeri, dan ketakutan yang tak ada habisnya membanjiri hatinya. Untuk sesaat barusan, dia merasa seperti akan mati. Orang lain yang hadir merasakan tubuh mereka menegang, berdiri di sana seperti pasak kayu. Tian Jinpeng adalah pelindung Asosiasi Wushu Xiangjiang. Dia dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang terkenal di seluruh Xiangjiang, tetapi dia tidak berharap untuk ditundukkan begitu cepat. Seberapa kuat seharusnya anak muda ini? Sulit dipercaya. Harvey melepaskan tangannya, lalu berbalik dan duduk di samping Su Beibei. Dia melirik Ma Sengqiang dan Tian Jinpeng, dan berkata dengan acuh tak acuh, panggil semua presidenmu. Ma Sengqiang menarik napas beberapa kali dan berkata dengan ekspresi muram, wah, aku tahu kamu pandai bertarung, kami bukan milikmu. Lawan. Namun, kamu bahkan tidak bisa pergi dari sini hidup-hidup malam ini. Tian Jinpeng menatap Harvey dengan kejam, memang benar naga yang kuat tidak akan mengalahkan ular lokal, terlebih lagi, kamu jelas bukan naga yang kuat. Don, apakah kamu tidak ingin melihat presiden kita? Oke. Saya akan memenuhi Anda. Ketika presiden kita tiba, saya akan melihat apakah Anda berani menjadi sangat marah. Kata, Ma Sengqiang dan Tian Jinpeng segera mengeluarkan ponsel mereka dan mulai menelepon. Saudara Harvey, kita akan baik-baik saja. Su Beibei bertanya dengan suara gemetar. Bagaimana mungkin tidak ada yang salah? Mei Xiuying berkata dengan cemas, ketika Presiden Kamar Dagang Taihe dan Asosiasi Seni Bela Diri Xiangjiang tiba, kita semua akan selesai sudah. Selesai, Xiangjiang akan mengalami gempa bumi. Harvey hanya menyipitkan mata sedikit, jangan khawatir, malam ini, bukan kita, itu mereka. Bab 673. Untuk apa yang dikatakan Harvey, Mei Xiuying hanya menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Apakah anak ini terlalu percaya diri? Bahkan Presiden Kamar Dagang Taihe dan Asosiasi Seni Bela Diri Xiangjiang bahkan tidak mempedulikannya. Dia diam-diam berdoa dalam hatinya agar api kedua presiden tidak akan pernah membakar kepalanya. Semua orang di dalam kotak, serta orang-orang yang menonton di luar kotak, semuanya menyatakan simpati kepada Harvey. Pada saat yang sama, dua raksasa Xiangjiang terprovokasi, dan ini bukan yang mereka lakukan ketika mereka mati, kan? Semua orang mengira Harvey akan ketakutan dan gelisah.
Yang mengejutkan mereka adalah bahwa Harvey masih sangat tenang, dan menuangkan segelas whisky untuk dirinya sendiri dan minum dengan wajah santai. Ma Sengqiang dan Tian Jinpeng mencibir lagi dan lagi. Minumlah, minumlah sebanyak yang kamu suka sekarang, dan ludahkan untukku nanti. Waktu berlalu menit demi menit, dan segera 20 menit berlalu. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki di koridor. Orang-orang di luar kotak menoleh untuk melihat, dan melihat kerumunan besar orang berjalan mendekat. Berjalan di garis depan adalah dua pria parubaya. Yang satu mengenakan kemeja biru laut, dengan tubuh yang kokoh dan lurus, alis tebal dan hitam, rambut berdiri, dan mata setajam elang. Dia adalah Presiden Kamar Dagang Taihe, Jiang Taining. Yang lain, sedikit lebih pendek tapi mengesankan, mengenakan mantel abu-abu, memperlihatkan dada yang kuat dan perut yang bersinar dengan cahaya perunggu. Dia adalah Presiden Asosiasi Wushu Hong Kong, Hong Tiansheng. Kemari Presiden Jiang dan Presiden Hong ada di sini. Seseorang berteriak keras. Selamat malam, Presiden Jiang. Presiden Hong baik-baik saja. Segera, semua orang yang menghalangi pintu kotak memberi jalan dan menyapa mereka dengan ramah. Segera, Jiang Taining dan Hong Tiansheng masuk ke dalam kotak. Presiden. Ma Sengqiang dan Tian Jinpeng dengan cepat menyapanya. Yang lain di dalam kotak juga menyambutnya dan menyapanya dengan hormat. Jiang Taining melirik Ma Sengqiang dan yang lainnya, hatinya penuh amarah. Akiang, siapa yang menghajarmu seperti ini? Hong Tiansheng mengepalkan tinjunya, siapapun itu, tidak mau pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Berani ada di sini ada masalah di sini, jangan tanya siapa pemilik situs di sini. Presiden Jiang, anak itu memukuli kita. Ma Sengqiang buru-buru menunjuk Harvey. Jiang Taining dan Hong Tiansheng saling memandang. Saya melihat bahwa Harvey sedang memberi makan buah Su Beibei seolah-olah tidak ada yang terjadi. Karena Harvey memalingkan wajahnya ke samping, lampu di dalam kotak itu redup, dan tak satu pun dari mereka bisa melihat wajah Harvey dengan jelas. Hong Tiansheng mencibir, nak, kamu bisa bertarung dengan baik, bahkan Lao Tian bukan lawanmu. Sayang sekali, bahkan jika kamu bisa bertarung lagi, kamu hanya akan menemui jalan buntu hari ini. Cepat dan pergi ke sini dan berlutut. Ma Sengqiang dan Tian Jinpeng, dan semua orang di dalam kotak melipat tangan mereka, dan wajah mereka penuh ejekan. Harvey tidak menoleh, tetapi berkata dengan suara keras, kalian berdua, berguling ke arahku dan berlutut. Begitu kata-kata ini keluar, penonton terkejut. Semua orang berpikir Harvey gila. Beraninya anak ini membiarkan Presiden Jiang dan Presiden Hong berguling dan berlutut. Tidak gila apa itu? Presiden Jiang memiliki puluhan ribu saudara, dan Presiden Hong memiliki puluhan ribu murid. Di mana anak ini memiliki keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Hong Tiansheng tertawa dengan marah, oke, sangat bagus, karena Hong Tiansheng adalah Presiden Asosiasi Wushu Hong Kong, tidak ada yang berani menantang saya seperti ini. Sepertinya saya tidak aktif selama periode waktu ini, dan orang-orang telah dia adalah Presiden dari Asosiasi Wushu Xiangjiang, Hong Tua, berhenti bicara. Omong kosong dengannya, bunuh saja dia. Jiang Taining berkata dengan dingin. Ya. Hong Tiansheng mengangguk, lalu melambaikan tangannya, ayo, bunuh anak ini untukku. Ya. Sekelompok murid seni bela diri keluar dengan agresif. Apakah kamu akan memberontak? Harvey berkata ringan, lalu menoleh. Jiang Taining dan Hong Tiansheng bisa melihat wajah Harvey dengan jelas, mereka tidak bisa berhenti menggigil, dan wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat. Aku membuatmu lumpuh. Beraninya kamu menjadi sombong. Kamu tidak menangis sampai kamu melihat peti mati. Ma Sengqiang dan Tian Jinpeng sangat marah dan meraung pada Harvey. Hong Tiantian melihat bahwa keduanya masih berteriak-teriak, tetapi kulit kepalanya terasa mati rasa. Dia berteriak dengan marah, berlututlah untukku. Apakah Anda mendengar, Presiden Hong meminta Anda untuk berlutut. Jangan terburu-buru. Ma Sengqiang dan Tian Jinpeng berteriak dengan bangga. Aku memintamu untuk berlutut. Hong Tiansheng langsung melangkah maju, menendang keduanya ke tanah, lalu menundukkan kepalanya, menundukkan tubuhnya, dan berjalan menuju Harvey. Jiang Taining juga dengan cepat mengikuti, menundukkan kepalanya. Berlutut. Harvey meludahkan dua kata dengan ringan. Jatuhkan. Keduanya berlutut tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, seluruh kotak dan orang-orang di luar menjadi sunyi. Mata semua orang lebar, menyaksikan pemandangan yang sangat aneh ini. Berlutut. Dua raksasa Xiangjiang benar-benar berlutut di depan seorang anak laki-laki. Kengerian, ketakutan, keraguan, kebingungan. Wajah semua orang rumit, dan mereka merasa bahwa pandangan dunia akan runtuh. Siapa anak ini? Setiap orang memiliki pertanyaan yang sama di hati mereka. Presiden Jiang, Presiden Hong, ada apa denganmu? Mengapa kamu berlutut di depan anak ini? Bukankah dia yang seharusnya berlutut? Ma Sengqiang tercengang, hampir menjadi gila. Mengendarai kuda kamu tidak berlutut ketika melihat Tuan Harvey. Jiang Taining meraung marah. Tuan Harvey yang mana? Ma Sengqiang tercengang, sedikit tidak responsif. Menurutmu berapa banyak tuan yang ada di Cina Selatan? Jiang Taining bertanya dengan dingin. Ah! Ma Sengqiang tiba-tiba terbangun, jantungnya hampir melompat karena ketakutan. Kakinya melunak, dan dengan buk dia berlutut. Wajah Tian Jinpeng pucat pasi, dan dia langsung berlutut di tanah. Ketika orang-orang yang dibawa oleh Jiang Taining dan Hong Tiansheng melihat presiden mereka berlutut, mereka semua buru-buru berlutut. Yang lain yang hadir juga tercengang, dan menatap Harvey dengan heran. Meskipun mereka belum pernah melihat Harvey, mereka selalu mendengar legenda Harvey. Hanya dalam waktu 2 bulan, pria ini menyapu seluruh Cina Selatan, dan para Taipan dan Taipan besar menyerah satu demi satu, dan bahkan mengalahkan raksasa tua Nanmen, memaksa pembubaran Nanmen. Hari ini, pria ini memiliki keputusan akhir di seluruh China Selatan dan China Tengah. Siapa yang bisa bersaing dengannya, selain Tiger Lord?
Saya tidak menyangka bahwa saya dan yang lainnya akan bertemu dengan pria legendaris seperti itu. Adapun Su Beibei dan Mei Xiuying, mereka menutup mulut mereka dan hampir berteriak. Su Beibei telah syuting di luar dan menjalankan pengumuman, siapa yang tahu bahwa pria yang disukainya menjadi lebih kuat ketika dia tidak melihatnya untuk sementara waktu, dan bahkan dua raksasa Xiang Jiang melihatnya seolah-olah mereka melihat tuannya. Mei Xiuying merasa bahwa ketiga pandangannya disegarkan. Jiang Taining dan Hong Tiansheng sudah menjadi eksistensi yang cukup menakutkan di dalam hatinya. Tapi siapa tahu, pemuda yang tampak biasa dan santai ini malah lebih menakutkan. Pada levelnya saat ini, dia tidak bisa memahami semua ini sama sekali. Jiang Taining terus menyeka keringat dingin, dan wajahnya penuh senyum. Holaye, mengapa kamu tidak memberitahu kami ketika kamu datang ke Xiangjiang? Ya, mari kita manfaatkan persahabatan tuan tanah kami dan menghiburmu. Hong Tiansheng juga memiliki senyum di wajahnya, tetapi tubuhnya tidak bisa berhenti bergetar. Meskipun dia bukan anggota Kamar Dagang Wulong, dia tahu bahwa Presiden Ning telah menyerahkan semua cabang generasi Cina Selatan kepada pemuda ini. Tidak sopan untuk mengatakan bahwa pemuda ini adalah presiden dari semua cabang asosiasi Wushu di Cina Selatan. Bab 674. Harvey hanya menatap Jiang Taining dan Hong Tiansheng dengan tenang, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya awalnya datang ke Xiangjiang hari ini, saya hanya ingin mendengarkan konser Su Beibei. Selain itu, Tian Sun juga memberitahu saya sebelumnya, dia bilang kalian lebih damai. Tidak ada masalah besar, jadi saya tidak berpikir untuk menyusahkan Anda. Tapi saya tidak berharap bahwa orang-orang Anda tidak akan membiarkan saya hidup dalam damai, sesuatu harus dilakukan. Mendengar kata-kata Harvey, Ma Sengqiang Hetian Jinpeng dan Tian Jinpeng panik, dan keringat dingin keluar. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa keberuntungan mereka sangat buruk, mereka hanya bermain dengan bintang wanita, tetapi mereka memprovokasi Holaye. Ini terlalu banyak keberuntungan, bukan? Sekarang, mereka hanya berharap Tuan Harvey bisa terbuka dan membiarkan mereka pergi. Lagi pula, mereka selalu mendengar bahwa Holaye berdarah dingin dan kejam, dan dia melakukan banyak hal dengan tegas. Siapapun yang menjadi musuhnya tidak akan bertahan sama sekali. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia dan orang lain adalah orang-orang di bawah tangan Holaye, Holaye harus meluangkan hidupnya untuk dia dan orang lain, bukan? Jiang Taining menundukkan kepalanya dan berkata dengan gemetar, Tuan Harvey, apa yang terjadi malam ini? Jangan khawatir, orang-orang Jiang Taining menyinggung Anda, saya akan memberi Anda penjelasan yang memuaskan. Ya. Hong Tiansheng juga dia dengan cepat mengambil alih percakapan, Tuan Harvey, jika Tian Jinpeng memprovokasi Anda, saya pasti akan menghukum Anda. Biarkan mereka berdua berbicara sendiri. Harvey menunjuk Ma Sengqiang dan Tian Jinpeng. Katakan padaku, apa yang terjadi barusan? Cepat dan katakan yang sebenarnya, jika kamu berani menyembunyikan sepatah kata pun, aku akan membunuhmu. Jiang Taining dan Hong Tiansheng meraung pada mereka berdua. Anda tahu, Ma Sengqiang dan Tian Jinpeng adalah orang-orang mereka. Sekarang orang-orang mereka telah menyinggung Holaye, jika mereka tidak memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Holaye, saya khawatir mereka akan selesai. Bagaimana mungkin Ma Sengqiang dan Tian Jinpeng berani menyembunyikannya, mereka memberitahuku apa yang terjadi barusan. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan keduanya, Jiang Taining sangat marah dan menamparkan wajah Ma Sengqiang, bajingan aku sudah bilang sejak lama, jangan main-main, kamu tidak akan mendengarkan. Hong Tiansheng juga menamparnya. Tian Jinpeng di tanah dengan tamparan, dan meraung marah, kamu bajingan sebagai wali dari Asosiasi Wushu Xiangjiang, Anda sangat nakal, wajah Asosiasi Wushu Xiangjiang saya akan dibuang bersih oleh Anda. Jiang Huichang, aku salah, aku tidak berani lagi. Presiden Hong, kumohon lepaskan aku, kau bisa menghukumku sesukamu. Ma Sengqiang dan Tian Jinpeng meringkikku memohon ampun, air mata mengalir di hidungku. Sial, hidup atau matimu terserah Tuan Harvey, memohon pada kami tidak ada gunanya. Cepat dan minta maaf kepada Tuan Harvey. Tuan Harvey membiarkanmu hidup sehingga kamu bisa hidup, Tuan Harvey membiarkanmu mati, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu. Jiang Taining dan Hong Tiansheng meraung dengan marah. Tuan Harvey, kami salah. Kami memiliki mata tetapi tidak mengenal Gunung Tai, dan kami dibutakan oleh lemak babi. Kami tidak berani. Satu kehidupan. Ma Sengqiang dan Tian Jinpeng menghadap Harvey dan terus bersujud memohon belas kasihan. Namun, Harvey hanya memandang mereka berdua dengan acuh tak acuh, dan tidak ada perubahan dalam ekspresi mereka berdua yang memohon belas kasihan. Jika bukan karena kekuatan dan statusnya, aku khawatir Su Beibei akan dihina malam ini dan dia akan mati di tangan mereka. Terlebih lagi, ini mungkin bukan pertama kalinya mereka berdua melakukan hal seperti ini. Saya khawatir banyak wanita telah dipermainkan oleh mereka, dan banyak wanita meninggal di tangan mereka. Harvey tidak pernah merasa bahwa dia adalah orang yang baik, tetapi dia juga tidak pernah merasa bahwa dia adalah orang yang sangat jahat. Begitu seseorang menyentuh garis bawah mereka, yang menanti mereka adalah kehancuran. Selain itu, dia harus membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Pasti ada banyak kotoran tikus seperti ini di Kamar Dagang Taihe dan Asosiasi Wushu Xiangjiang. Jika tidak ditangani dengan cepat, Kamar Dagang dan Asosiasi Wushu hanya akan menjadi semakin kacau. Jadi harus diluruskan. Pada saat ini, Ma Sengqiang dan Tian Jinpeng masih bersujud, kepala mereka pecah dan berdarah, dan mereka tidak berani berhenti. Harvey menghela nafas pelan dan berkata perlahan, beberapa kesalahan bisa dimaafkan. Namun, beberapa kesalahan tidak bisa dimaafkan. Begitu kata-kata ini keluar, Ma Sengqiang dan Tian Jinpeng merasa berada dalam kegelapan dan hampir terjatuh. Tidak ada keraguan bahwa hukuman ini tidak diragukan lagi menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Setelah itu, Harvey berbalik untuk melihat Jiang Taining dan Hong Tiansheng lagi, apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Mengerti, Tuan Harvey.
Jiang Taining dan Hong Tiansheng mengangguk, lalu berbalik dan langsung memegang Ma Sengqiang. Tenggorokan Jinpeng. Presiden Jiang. Maafkan. Saya. Presiden Hong. Jangan. Jangan bunuh saya. Ma Sengqiang dan Tian Jinpeng sama-sama tersipu, kehabisan napas, dan memohon belas kasihan dengan kesulitan. Detik berikutnya. Kakak. Dua retakan terdengar. Tenggorokan Ma Sengqiang dan Tian Jinpeng langsung terjepit, dan mereka jatuh ke tanah. Tiba-tiba, semua orang di dalam kotak dan semua orang di luar gemetar ketakutan, tetapi mereka tidak berani mengeluarkan suara. Mati. Wakil Presiden, pelindung hukum, jika Anda mengatakan Anda mati, Anda akan mati. Ini juga cukup untuk membuktikan pamor pemuda di depannya ini. Singkatnya, hidup dan mati ditentukan secara langsung. Tidak ada yang berani menantang Yang Mulia. Harvey mengangguk, lalu berkata, juga, hari ini, semua orang yang berdiri di dalam kotak dan menyaksikan kegembiraan itu akan mematahkan tangan dan kakinya. Ah! Tuan Harvey, jangan, jangan. Kami tidak bersalah, ini tidak ada hubungannya dengan kami, semua. Pria tampan dan wanita cantik di dalam kotak sangat ketakutan sehingga mereka pingsan, dan buru-buru berlutut dan memohon belas kasihan. Jangan lakukan dulu. Cepat lakukan seperti yang dikatakan Tuan Harvey. Jiang Taining dan Hong Tiansheng memberi perintah. Adik-adik kamar dagang dan murid-murid asosiasi Wuxi bangkit satu demi satu, dan mengepung para pria tampan dan wanita cantik itu dengan pukulan dan tendangan. Ah! Orang-orang yang menyaksikan kegembiraan di luar kotak begitu ketakutan sehingga mereka mundur, tidak berani mendekat lagi, karena takut menimbulkan masalah. Mei Xiuying terlalu takut untuk berbicara. Dia akhirnya mengerti bahwa pemuda di depannya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Adapun Su Beibei, meskipun dia takut di dalam hatinya, matanya yang besar menatap Harvey dengan erat dan berbalik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sisi pria yang begitu mendominasi. Tetap saja, cukup tampan. Meskipun Jiang Taining dan Hong Tiansheng bertemu Harvey untuk pertama kalinya, mereka sudah dikejutkan oleh ketegasan dan kekejaman Harvey. Pada saat ini, mereka tidak lagi berani meremehkan dan memandang rendah Harvey karena dia masih muda. Pemuda ini lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Canggih dan tegas dalam menghadapi berbagai hal, dia seperti sungai dan danau tua. Jika pihak lain hanya kagum sebelumnya, maka sekarang, mereka sepenuhnya diyakinkan oleh pihak lain. Karena dia adalah seorang raja, dia harus memiliki roh seorang raja. Bagaimana kebaikan seorang wanita bisa memimpin orang-orang di bawahnya? Akhirnya, mata Harvey jatuh pada Jiang Taining dan Hong Tiansheng, matanya sedikit menyipit, kamu tidak ketat dengan bawahanmu, apa yang harus kamu lakukan? Bab 675. Harus dihukum. Aku bersedia dihukum. Jiang Taining dan Hong Tiansheng benar-benar yakin satu sama lain, dan apa yang dikatakan Harvey secara alami akan menjadi apa yang akan mereka lakukan. Tanpa ragu-ragu, Jiang Taining langsung mengambil belati dari meja kopi dan menusukkannya ke lengannya. Hong Tiansheng menamparkan salah satu tangannya sendiri dengan telapak tangan. Semua orang yang hadir merasakan hawa dingin di hati mereka. Harvey mengangguk puas, kamu sangat baik, aku sangat puas denganmu. Terima kasih, Tuan Harvey. Terima kasih, Tuan Harvey. Keduanya menahan rasa sakit dan merasa tersanjung. Harvey tersenyum ringan, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya, cara Anda melakukan hal-hal yang membuat saya sangat puas, dan Anda tidak memihak siapapun. Saya menghargai Anda, jadi saya harap Anda dapat terus memimpin Kamar Perdagangan dan Asosiasi Wushu di masa depan. Selain itu, hal-hal seperti hari ini, saya tidak ingin itu terjadi lagi. Mari kita perbaiki Kamar Dagang dan Asosiasi Wushu. Saya berharap untuk kembali lagi lain kali untuk melihat tampilan baru Kamar Dagang dan Asosiasi Wushu. Ya, Tuan Harvey, oke, pergilah berobat sekarang. Harvey menepuk pundak mereka berdua, lalu bangkit dan berjalan menuju pintu. Su Beibei dan Mei Xiuying dengan cepat mengikuti dan pergi. Dengan hormat kirim Holaye, Jiang Taining, Hong Tiansheng dan yang lainnya semua berdiri, membungkuk 90 derajat, dan mengirim Harvey pergi. Sudah pukul 12 malam ketika saya berjalan keluar dari Sands Club. Harvey melirik Su Beibei, sayang, ini sudah larut, kembalilah bersama Sister Mei. Tidak. Su Beibei meraih tangan Harvey dan berkata dengan genit, biarkan aku mengikutimu, oke. Harvey tersenyum, apakah kamu tidak takut padaku? Mengapa aku harus takut padamu? Su Beibei membuka matanya lebar-lebar, kamu menghukum orang jahat, jadi kamu orang baik. Apakah aku orang baik? Harvey tertawa bodoh, aku bukan orang baik, aku yang kamu lihat sekarang hanyalah tipnya. Gunung es. Aku tidak peduli, aku mengandalkanmu selama beberapa hari terakhir. Bagaimanapun, konser sudah berakhir, dan aku hanya punya beberapa hari untuk beristirahat. Su Beibei memegang tangan Harvey dengan erat, tetapi tidak melakukannya. Jangan lepaskan. Harvey sedikit tercengang. Dia berurusan dengan Ma Sengqiang, Tian Jinpeng dan yang lainnya barusan, juga untuk membiarkan gadis itu melihat sisi aslinya. Dia berpikir bahwa gadis itu akan takut dan menjauh darinya karena ini, tetapi dia tidak tahu bahwa gadis itu akan semakin melekat padanya. Hati gadis ini sangat besar. Namun, Harvey memang memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan gadis itu. Jadi, dia menoleh dan berkata kepada Mei Xiuying, Kakak Mei, kalau begitu kamu bisa kembali dulu. Jangan khawatir, Beibei akan baik-baik saja denganku. Beraninya Mei Xiuying mengatakan apa-apa lagi, bahkan dua kakak laki-laki Xiang Jiang. Raksasa menghormati pria ini, dan pria ini sangat kuat sehingga akan aneh jika Beibei melakukan sesuatu. Maka itu akan merepotkan Dong York. Mei Xiuying berkata dengan hormat, lalu pergi. Setelah Mei Xiuying pergi, Harvey berkata, sayang, maukah kamu menemaniku minum-minum? Oke. Su Beibei mengangguk, aku tahu ada bar yang bagus, aku akan mengantarmu ke sana. Harvey mengangguk dan setuju.
Kemudian, Harvey mengemudikan mobil, Su Beibei menunjukkan jalan, dan keduanya datang ke Lan Kwai Fong. Ada bar dan restoran besar dan kecil di sini, ini adalah kelompok konsumen kelas menengah ke atas di Hong Kong dan sangat populer di kalangan kelas menengah, orang asing, dan turis. Meskipun sudah larut malam, masih sangat ramai di sini. Setelah memarkir mobil, Harvey dan Su Beibei datang ke Meiye Bar yang didekorasi dengan sangat bergaya. Karena Su Beibei mengenakan topi dan topeng dan membungkus dirinya dengan erat, tidak ada yang mengenalinya. Berjalan ke bar, Harvey melihat sekeliling selama seminggu, dan menemukan bahwa bisnis bar sangat panas. Musiknya maksimal, hampir memekakkan telinga. Banyak pria dan wanita muda menari di lantai dansa, bau tembakau dan alkohol memenuhi udara, dan setan menari dengan liar. Setelah masuk, Su Beibei akrab dengan jalan dan meminta pelayan untuk membuka kursi pribadi. Lokasinya di lantai atas, relatif tenang, dan Anda bisa melihat seluruh lantai dansa. Datang ke lantai 2, Su Beibei memesan beberapa anggur dan beberapa makanan ringan. Ketika semuanya sudah siap dan pelayan pergi, Su Beibei melepas topi dan topengnya, dan menuangkan segelas anggur untuk dirinya dan Harvey. Harvey menyesap anggur dan melihat ke lantai dansa di lantai bawah. Gadis, ini bukan pertama kalinya kamu di sini, kan? Ya, aku sudah di sini beberapa kali. Su Beibei mengangguk, aku dulu datang ke Xiangjiang untuk berpartisipasi dalam kegiatan, dan ketika saya bosan, saya akan datang untuk minum. Harvey berkata dengan ringan, ketika Anda sendirian di masa depan, jangan datang ke tempat seperti ini. Kamu mengkhawatirkanku. Su Beibei dia memiringkan kepalanya, matanya yang besar berkedip, dan dia melihat profil Harvey. Saya harus mengatakan bahwa profil seorang pria sangat menawan, dan dia termasuk tipe yang terlihat semakin menarik. Terlebih lagi, karena Su Beibei mengenakan kemeja Harvey sekarang, Harvey hanya mengenakan rompi hitam, sehingga garis otot yang proporsional ditampilkan dengan sempurna. Otot pria tidak terlalu berlebihan, tidak seperti pria berotot itu, tetapi Su Beibei bisa merasakan rasa aman yang kuat. Harvey menoleh, dan Su Beibei dengan cepat menarik kembali pandangannya. Kami berteman, tentu saja aku akan mengkhawatirkanmu. Harvey Rou tersenyum dan berkata, teman. Su Beibei mengedipkan matanya yang indah, dan sudut mulutnya melengkung indah, jika kamu benar-benar menganggapku sebagai teman, mengapa kamu begitu peduli padaku, mengapa kamu terus melindungiku, mengapa Anda memperlakukan saya dengan sangat buruk? Kelembutan. Selain itu, mengapa Anda begitu gugup ketika saya dalam bahaya? Saya baru saja melihatnya, Anda benar-benar marah, karena mata Anda tidak dapat menipu orang. Harvey menghela nafas pelan, mengetahui bahwa tidak mampu bersembunyi dari gadis itu, dia berkata dengan jujur, mungkin aku memang naksir kamu, tapi aku khawatir kita tidak bisa bersama. Kenapa? Su Beibei mengerutkan kening, kamu jelas menyukaiku, mengapa? Tidak bisakah kita bersama? Harvey menyalakan sebatang rokok, mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian menghembuskannya perlahan, karena saya punya pacar, dan pacar saya adalah Mu Erlene. Jika saya berjanji lagi, itu tidak hanya tidak adil untuk Erlene, ini tidak adil untukmu. Mata Su Beibei menjadi gelap, dan dia menyesap anggur, sepertinya aku masih selangkah di belakang dan membiarkan Sister Mu memimpin. Melihat warna suram di mata gadis itu, Harvey merasakan 5 rasa di hatinya. Lain-lain, aku tidak tahu perasaan macam apa itu. Harvey Chang menarik napas dan berkata, sayang, kamu cantik, kamu memiliki sosok yang baik, dan kepribadianmu ceria dan ceria, imut dan menawan, kamu akan menemukan pria yang lebih baik. Tidak, tidak mungkin. Su Beibei menggelengkan kepalanya, menunjuk ke jantungnya, dan berkata dengan suara serak, Saudara Harvey, Anda sudah menempati tempat penuh di hati saya, bagaimana Anda bisa membuat saya seperti orang lain? Saya pikir Anda harus tahu itu juga, bukan? Salah, lagu terakhir di konser itu untukmu. Kupikir aku hanya mengagumi dan mengandalkanmu, tapi aku tidak menyadarinya sampai beberapa waktu yang lalu bahwa aku telah jatuh cinta padamu. Apalagi yang barusan setelah kejadian itu, aku lebih yakin dengan hatiku. Kakak Harvey, aku telah jatuh cinta padamu, aku sangat mencintaimu. Bab 676. Mendengar pengakuan penuh kasih sayang gadis itu, Harvey tercengang. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menempati semua tempat di hati gadis itu. Namun, dia tidak tahu harus berbuat apa atau bagaimana menjawabnya. Ketika saya masih mahasiswa, saya adalah pecundang emosional. Bahkan satu-satunya pacar yang pernah berhubungan dengannya telah dibawa pergi oleh orang lain. Kemudian, sebelum saya bisa menyelesaikan studi saya, masuk ke masyarakat, dan memulai hidup saya dibawa pergi oleh tuan saya. Oleh karena itu, secara emosional, dia hanyalah seorang noob. Sekarang setelah saya kembali, saya benar-benar melangkah ke dalam masyarakat, memulai hidup saya sendiri, dan belajar bagaimana rasanya mencintai dan dicintai. Mungkin, ketika tuannya memintanya untuk kembali, dia juga ingin dia menebus kekurangannya di masa lalu. Tapi siapa tahu, kali ini dia menghidupkan kembali hidupnya, tetapi dia juga mengalami masalah emosional. Tuhan benar-benar lelucon, baik mengambil semuanya dari dirinya sendiri, atau memberikan segalanya untuk dirinya sendiri. Apakah ini kompensasi Tuhan untuk dirinya sendiri? Su Beibei tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya minum anggur cangkir demi cangkir. Harvey juga tetap diam, merokok dan minum. Dia perlu menjaga perasaannya. Setelah beberapa saat, kedua botol whisky diminum oleh Su Beibei. Mata berair besar gadis itu sudah beriak, dan ada 2 merah mabuk glamor di wajahnya yang cantik seperti suet hangat, dan ada sedikit pesona di antara alis dan matanya. Meski mengenakan kemeja longgar, tetap tidak bisa menyembunyikan sosok cantik gadis itu. Su Beibei tersenyum pada Harvey, dan berkata dengan lidah besar, Saudara Harvey. Pria sepertimu. Bagaimana dia bisa diikat oleh seorang gadis? Kakakmu sangat pintar. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Kamu hanya mencari masalah untuk dirimu sendiri. Jelas menyukainya. Tapi pura-pura tidak menyukainya. Cukup serius. Cekikikan.
kata Su Beibei membuka sebotol whisky lagi dan hendak menuangkannya. Harvey mengerutkan kening, meraih botol itu, dan berkata, sayang, berhenti minum, kamu sudah terlalu banyak minum. Kau jaga aku lagi. Su Beibei menatap Harvey dengan mabuk, apakah kamu tidak menyukaiku? Apakah kamu tidak berjanji padaku? Lalu apa yang harus saya lakukan? Berbicara, Su Beibei meraih botol dengan paksa, menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, dan mengambil gelas untuk minum. Harvey menghela nafas dalam-dalam dan tidak menghentikannya. Karena gadis itu ingin minum, maka biarkan dia minum. Bagaimanapun, tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi pada gadis itu. Jadi, Harvey berhenti minum, dan mengalihkan energi kemarahannya untuk melarutkan semua alkohol di tubuhnya. Setelah minum beberapa gelas lagi berturut-turut, Su Beibei meletakkan gelas anggur, memutar matanya yang seperti obsidian, dan berkata, aku akan ke kamar mandi. Su Beibei berdiri setelah mengatakan itu. Apakah kamu ingin sendirian? Aku akan pergi bersamamu. Harvey harus berdiri. Tidak. Aku tidak mabuk, Su Beibei melambaikan tangannya. Dan kemudian terhuyung menjauh dari kursi. Harvey duduk di sana dan menunggu dengan tenang. Tapi, setelah beberapa saat, tiba-tiba, lantai pertama bar menjadi berisik. Ya Tuhan, saya tidak salah, kan? Bukankah ini bintang besar Su Beibei? Mengapa Su Beibei datang ke bar? Ya Tuhan, ini pertama kalinya aku begitu dekat dengan Dewi. Suara diskusi dan seruan terdengar satu demi satu. Harvey tertegun sejenak, lalu dengan cepat melihat ke lantai pertama. Saya melihat bahwa Su Beibei sudah berlari ke lantai dansa di lantai pertama dan menari seperti orang gila. Orang-orang di bar mendidih, beberapa mengambil foto dan video dengan ponsel mereka, dan beberapa maju dan menari dengan Su Beibei. Rusak. Gadis ini benar-benar mabuk. Jika masalah ini menyebar malam ini, saya khawatir itu akan menjadi berita terbaik besok. Harvey merasa kepalanya terlalu besar, jadi dia segera turun, mendorong kerumunan itu menjauh, dan mendekati Su Beibei. Pada saat ini, Harvey kebetulan melihat beberapa pria malang menjangkau Su Beibei, baru saja akan menyeka minyak. Pergi. Harvey menendang orang-orang ini pergi, lalu mengambil Su Beibei dan bergegas menuju bagian luar bar. Menunggang kuda siapa yang menendangku barusan? Bajingan berhenti. Hei siapa kamu? Kemana kamu membawa Dewi? Orang-orang di lantai dansa berteriak, beberapa mengejar saat aku keluar, ada kekacauan di dalam dan di luar bar. Namun, ketika orang-orang ini diusir, Harvey dan Su Beibei pergi. Harvey membawa Su Beibei sepanjang jalan, dan pejalan kaki di jalan sangat ketakutan sehingga mereka mundur, berteriak dan memarahi. Turunkan aku, turunkan aku. Su Beibei merasa seluruh tubuhnya kacau, dia mengulurkan tangan dan memukuli Harvey dengan putus asa. Kekuatan gadis itu sama sekali tidak ada artinya bagi Harvey, tidak ada bedanya dengan menggaruk gelitik, jadi Harvey mengabaikannya sama sekali. Harvey berlari sepanjang jalan sampai dia berlari keluar dari Lan Kuai Fong dan menemukan tempat parkir. Membuka pintu, Harvey menempatkan gadis itu di kopilot, dan kemudian duduk di kursi pengemudi, yang merasa lega. Sayang, di mana kamu tinggal? Harvey bertanya. Namun, Su Beibei sudah mabuk saat ini, dan tidak menanggapi kata-kata Harvey, tetapi terus berteriak, aku tidak mabuk, aku masih bisa minum, dan omong kosong lainnya. Harvey menggelengkan kepalanya dan melirik waktu di dashboard, sudah jam 2 pagi. Jika Anda memanggil Sister Mei sekarang, itu akan mengganggu orang lain untuk beristirahat. Jadi Harvey menolak ide itu, mengeluarkan ponselnya dan memeriksa, menemukan hotel bintang 5 dengan ulasan tinggi, dan pergi ke sana. Setelah tiba di hotel, Harvey memarkir mobil, mengenakan topi pada gadis itu, menurunkan pinggiran topi, dan kemudian membantu gadis itu masuk ke lobi hotel dan datang ke meja depan. Wanita di meja depan sepertinya sudah terbiasa dengan hal semacam ini, jadi dia tidak banyak bicara. Dia bahkan tidak melihat Su Beibei dengan hati-hati, tetapi bertanya sambil tersenyum, Tuan, kamar seperti apa yang Anda inginkan? Mau pesan? Pesan tempat tidur besar. Kamar. Jawab Harvey, lalu menyerahkan kartu identitasnya. Setelah membuka kamar, Harvey mengambil kartu kamar, membantu Su Beibei naik lift, dan datang ke kamar yang terbuka. Pada saat ini, kekuatan minum gadis itu sudah meningkat, dan seluruh tubuhnya tergantung di tubuh Harvey, dan dia bahkan tidak bisa berdiri. Harvey mengambil Su Beibei, berjalan ke kamar, meletakkan gadis itu di tempat tidur besar, dan menyalakan lampu samping tempat tidur. Kemudian, Harvey membantu gadis itu melepas topi dan sepatunya, lalu membawa AC dan mengenakannya pada gadis itu. Setelah melakukan semua ini, Harvey duduk di tepi tempat tidur dan menghela napas panjang. Pada saat ini, gadis itu tampak mabuk dan menawan, dan dia tidak tahu apa yang dia gumamkan. Rambut berantakan menutupi separuh wajah gadis itu. Di bawah penerangan cahaya, pipi gadis itu memerah, dan aroma tubuhnya bercampur dengan aroma anggur yang menyebar, yang sangat memabukkan. Harvey menghela nafas, jika kamu tidak bisa minum anggur, mengapa kamu minum begitu banyak? Ini sangat tidak nyaman. Haus. Aku ingin air. Aku ingin air. Gadis itu tiba-tiba berteriak genit. Oke, aku akan menuangkan air untukmu sekarang. Harvey berhamburan lagi dan menuangkan segelas air, lalu berbalik dan memberi makan gadis itu. Bab 677. Gadis Guguglu minum lebih dari setengah gelas air, lalu menghela nafas alkohol, dan jatuh di tempat tidur lagi, masih memukul mulutnya, dan tampak sangat puas dengan layanan Harvey. Kamu gadis, ketika kamu mabuk, kamu benar-benar tersiksa. Harvey mengulurkan tangan dan menggaruk hidung gadis itu dengan wajah sayang. Berpikir bahwa gadis itu mabuk malam ini, dia pasti akan sakit kepala besok pagi, jadi Harvey meletakkan cangkirnya, mengulurkan tangannya, mengeluarkan energinya yang membuat marah, dan memijat kepala dan pelipis gadis itu dengan teknik khusus. Gadis itu tampaknya merasa sangat nyaman, dan alis indah yang sedikit berkerut berangsur-angsur rileks, dan suara aneh datang dari hidungnya.
Harvey tersenyum pahit di dalam hatinya, bisakah gadis ini berhenti begitu menggoda? Menahan siksaan fisik dan mental, Harvey berhenti setelah memijat gadis itu selama beberapa menit. Kemudian, Harvey menuangkan segelas air lagi, meletakkannya di meja samping tempat tidur, lalu bangkit dan meninggalkan kamar, berencana pergi ke sofa di ruang tamu untuk beristirahat malam itu. Namun, sebelum Harvey bangkit, tangan kecil yang lembut dan dingin meraih tangannya. Harvey tertegun sejenak, lalu menoleh untuk melihat, dan melihat bahwa gadis itu telah bangun di beberapa titik. Gadis itu menatap Harvey dengan sepasang mata besar Sui Wanwan, dengan sedikit kebingungan dan pesona. Bangun. Harvey bertanya. Gadis itu berkata, apakah ada ketidaknyamanan di tubuhmu? Harvey bertanya lagi. Tidak. Jawab gadis itu pelan. Harvey tersenyum hangat, karena tidak ada yang tidak nyaman, maka cepatlah dan istirahat. Saya akan tidur di sofa di luar. Jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat menelepon saya langsung. Juga, jangan minum alkohol terlalu banyak di masa depan, minum terlalu banyak tidak hanya berbahaya, tetapi juga buruk bagi kesehatan Anda. Sebelum Harvey selesai berbicara, gadis itu mengulurkan tangannya untuk melingkarkan lengannya di leher Harvey dan mencium bibir Harvey. Sesaat, Harvey merasa pikirannya kosong, tubuhnya kaku, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lebih penting lagi, ciuman gadis itu menjadi semakin mesra, dan gadis itu tidak mau melepaskan tangannya. Dia tahu perasaan gadis itu padanya, dan dia memang tertarik pada gadis itu. Dia tidak tertarik pada gadis itu, lalu dia tertarik ketika dia tahu dia dalam bahaya, dia tidak akan terlalu gugup. Dia ingin membunuh semua orang yang menindasnya. Harvey tahu bahwa dia telah benar-benar kewalahan oleh cinta gadis itu. Dia hanya ingin melindunginya, merawatnya, dan tidak ingin orang lain menyakitinya. Tapi, gadis itu telah mengambil langkah ini. Jika dia mundur lagi, apakah dia akan tetap menjadi laki-laki? Dia hanya tahu bahwa jika dia merindukannya kali ini, dia akan merindukannya selamanya. Itu saja, terimalah dengan berani cinta seorang gadis. Ini bertanggung jawab untuk gadis itu dan dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, alasan Harvey akhirnya dipenuhi oleh emosi. Dan dia mulai menanggapi ciuman gadis itu. Pada saat ini, senyum menawan muncul di sudut mulut gadis itu, seolah-olah peoni yang mekar. Dia tahu bahwa pria itu akhirnya menerimanya. Neon di luar jendela berkedip, dan sosok di dalam jendela berkedip. Keesokan paginya, ketika sinar matahari pertama menyinari ruangan melalui jendela, pakaiannya jatuh ke tanah. Harvey merasa gatal di wajahnya, perlahan membuka matanya, dan melihat Su Beibei menatapnya sambil tersenyum. Gadis yang pertama kali terkena hujan dan embun telah menjelma menjadi wanita sejati, menjadi lebih menawan dan mempesona. Kapan kamu bangun? Harvey bertanya dengan senyum kering. Anda tahu, sudah hampir jam 5 ketika saya pergi tidur tadi malam, tapi saya cukup gila. Yah. Su Beibei memiringkan kepalanya dan menjawab, sekitar setengah jam yang lalu. Harvey mengambil telepon dari tempat tidur dan meliriknya, sudut mulutnya berkedut, ini baru jam 8. Kamu bangun jam 7.30. Ya. Su Beibei mengangguk, ketika saya sedang syuting, saya biasa bangun jam 5 atau 6 setiap hari dan merias wajah saya. Jadi, saya sudah terbiasa. Apa yang telah kamu lakukan selama ini? Harvey bertanya dengan rasa ingin tahu. Menghitung bulu mata dan alismu, dan mengambil beberapa foto bersamamu. Su Beibei mengambil dan membuka ponselnya, dan terkikik, lihat dirimu, kamu tidur seperti babi mati. Harvey malu, cepatlah. Hapus cepat hapus. Tidak. Su Beibei menggelitik sudut mulutnya, ini adalah bukti, jangan sampai Anda menyangkal akun di masa depan dan tidak menginginkan saya. Hapus apa yang aku lakukan. Mungkin aku tidak menginginkanmu, apakah aku terlihat seperti orang yang tidak berperasaan? Tidak, aku tidak akan menghapusnya. Aku tidak akan menghapusnya, kan? York tersenyum buruk, dan kemudian mengulurkan tangan untuk menggaruk gatal gadis itu. Giggle, hahaha, biarkan yang lain pergi, aku salah, aku akan menghapusnya, dan aku akan menghapusnya. Su Beibei terkikik dan menangis, dan dengan cepat memohon belas kasihan. Namun, tepat ketika wanita itu hendak menghapus foto itu, sebuah panggilan telepon datang. Telepon itu dari Suster Mei. Jangan buat masalah, aku akan menerima telepon. Su Beibei mengangkat tangannya untuk memblokir Harvey, lalu menjawab panggilan itu. Segera setelah panggilan tersambung, suara panjang Sister Mei datang. Leluhur kecilku, apa yang kamu lakukan tadi malam? Tidak ada apa. Su Beibei tampak bingung. Leluhur kecil, lihat di internet. Sekarang ada foto dan video kamu minum gila di bar, dan mereka sudah menduduki puncak daftar pencarian teratas. Sister Mei berkata dengan cemas. Su Beibei tercengang, biarkan aku melihat. Setelah mengatakan itu, Su Beibei menutup telepon dan membuka Weibo dan beberapa perangkat lunak video. Saya melihat ada banyak sekali video Su Beibei menari di bar sambil mabuk di Weibo, forum, dan perangkat lunak video. Apalagi, berbagai headline party juga bermunculan. Terkejut Dewi Su Beibei gagal dalam pengakuannya di konser, dan dia menggunakan alkohol untuk menghilangkan kekhawatirannya. Luar biasa pria misterius itu bergegas ke lantai dansa dan membawa Dewi Su Beibei pergi. Apakah mereka memiliki rahasia yang tak terkatakan? Crush Dewi Su Beibei punya hati, mungkinkah itu dia? Su Beibei menggaruk rambutnya dan menangis, sudah berakhir, sudah berakhir. Ada apa? Harvey tampak bingung. Dengar, beritaku sedang dalam pencarian lagi. Su Beibei menyerahkan telepon itu kepada Harvey. Harvey mengambil alih telepon dan melihat berita utama dan video itu, dan tertawa dan berkata, media yang tidak bermoral ini benar-benar dapat melakukan banyak hal, semua jenis pesta utama. Namun, Beibei, kamu menari dengan sangat baik, pinggang kecil ini sangat bagus.
Memutar, cek cek cek. Kamu masih tertawa. Su Beibei memukul Harvey dan menutupi wajahnya, aku kehilangan muka, kenapa kamu tidak menghentikanku tadi malam? Aku menghentikanmu tapi aku tidak tahu kamu lari ke lantai dan sebegitu cepat. Harvey tidak bisa menahan tawa dan tangisnya. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Su Beibei cemas. Ini sangat sederhana. Hanya meminta media untuk menghapus berita dan video, dan kemudian menambahkan beberapa berita gosip lainnya, dan perhatian semua orang secara alami akan bergeser. Setelah beberapa saat, netizen secara alami akan melupakan ini. Harvey mengangkat bahu, tidak. Benar-benar penting sama sekali. Lalu siapa yang bisa melakukan ini? Su Beibei bertanya. Dengan identitas dan status Jiang Taining di Xiangjiang, sangat mudah untuk melakukan ini. Ya, bagaimana saya bisa melupakan ini? Mata Su Beibei berbinar saat mendengarnya. Bab 678. Jadi, jangan khawatir jika terjadi sesuatu, bukan? Harvey menyentuh kepala wanita itu, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jiang Taining. Setelah panggilan tersambung, Harvey memberitahu Jiang Taining tentang masalah ini dan memintanya untuk menanganinya dengan cepat. Begitu Jiang Taining mendengar tentang ini, dia langsung setuju, dan menepuk dadanya dan berjanji bahwa video dan berita tentang Su Beibei menari di bar tadi malam akan hilang sepenuhnya selama paling lama setengah jam. Setelah Harvey menutup telepon, dia berkata, sayang, Jiang Taining sudah mengatakan itu, dan dia akan menangani masalah ini dengan benar. Kalau begitu aku lega. Su Beibei menghela nafas panjang dan memanggil Sister Mei. Dan bersiap untuk bangun. Kenapa kamu pergi? Harvey bertanya dengan curiga. Tentu saja aku bangun untuk mandi dan berganti pakaian. Su Beibei menjawab. Ini masih sangat pagi, kenapa kamu tidak tidur sebentar? Harvey tersenyum jahat, ngomong-ngomong, ayo olahraga pagi, lagi. Aku tidak mau. Su Beibei menggelengkan kepalanya. Kepala lagi, dan berkata dengan sungguh-sungguh, waktu istirahat saya. Ini berharga, dan tidak boleh disia-siakan. Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan bermain dengan saya di Xiangjiang selama 3 hari terakhir, tetapi Anda tidak dapat melanggar janji Anda. Aku tahu kamu menghabiskan lebih banyak waktu bermain, dan itu tidak buruk saat ini. Hooligan besar. Su Beibei memutar matanya, aku akan mandi, cepat dan belikan aku 1 set pakaian. Dengan itu, wanita itu bergegas ke kamar mandi dan mengunci pintu. Harvey tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak heran ada raja di zaman kuno yang tidak pergi ke pengadilan lebih awal, tidak mungkin, hanya selir yang sangat menawan. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Dalam 3 hari terakhir, Harvey menemani Su Beibei bersenang-senang di Xiangjiang. Berbelanja, menonton film, makan jajan, menonton atraksi, tempat-tempat wisata utama yang terkenal telah meninggalkan jejaknya. Tentu saja, selama 3 hari ini, Harvey juga mengajari para wanita untuk berlatih seni bela diri kuno. Pada pagi hari keempat, lobi bandara Xiangjiang. Su Beibei mengedipkan matanya yang besar dan meraih tangan Harvey, sayang, aku akan pergi ke konser di provinsi Taiwan, dan aku tidak tahan denganmu. Harvey tersenyum lembut, bukannya kita tidak akan bertemu satu sama lain. Lain lagi, jangan buat masalah. Ini seperti berpisah dari hidup dan mati. Oh, orang-orang hanya membencimu. Su Beibei mendengus, saat aku menyelesaikan konser, aku akan pergi ke Aurus Hills untuk menemuimu. Lalu pamerkan hubungan kita dengan sistermu. Ah! Harvey menelan ludah, begitu cepat. Tentu saja. Su Beibei tampak serius, bagaimana kamu bisa menyembunyikan hal semacam ini, jangan khawatir, aku pasti akan membujuk sustermu. Berbicara, wanita itu menunjukkan senyum kecil seperti rubah. Harvey menghela nafas dalam hatinya, semoga eleginya bisa diterima. Su Beibei melirik telepon, oke, aku akan bersiap-siap untuk naik pesawat. Baiklah, perhatikan keselamatan di jalan. Harvey tersenyum, juga, kamu harus ingat untuk berlatih, Wah Huang, saya mengajari Anda setiap hari. Berlatih setiap hari tidak hanya dapat menghilangkan rasa lelah Anda, memperkuat tubuh Anda, tetapi juga meningkatkan kekuatan Anda. Saat itu, bahkan jika saya tidak di sini, Anda dapat melindungi diri Anda dari bahaya. Tahu sayangku. Su Beibei tersenyum, lalu melihat sekeliling, dan setelah memastikan bahwa tidak ada yang melihat, dia dengan cepat melepas topengnya, berjinjit, dan mencium bibir Harvey. Kemudian, wanita itu dengan cepat mengenakan topengnya lagi, dan berkata, sayang, sampai jumpa di lain waktu. Harvey tersenyum kecil, sampai jumpa lagi, istri bintang besarku. Bye. Wanita itu melambaikan tangannya, kemudian mengikuti Mei Xiuying dengan enggan dan berjalan ke bagian pemeriksaan keamanan. Sampai wanita itu menghilang di depan matanya, Harvey berbalik dan pergi, bersiap untuk pergi ke stasiun kereta berkecepatan tinggi untuk mengambil kereta berkecepatan tinggi kembali ke Aurus Hills. Lagi pula, Xiangjiang sangat dekat dengan China Shipping sehingga tidak ada penerbangan sama sekali. Setelah meninggalkan bandara, Harvey menghentikan taksi dan langsung menuju stasiun kereta berkecepatan tinggi. Namun, dalam perjalanan ke stasiun kereta api berkecepatan tinggi, sebuah telepon masuk ke ponsel Harvey. Telepon itu dari Mu Erlene. Apa yang telah terjadi? Mengapa seorang wanita tiba-tiba memanggil dirinya sendiri? Kau tahu, akhir-akhir ini, wanita itu sibuk dengan pembukaan klub Hinia, dan dia tidak punya waktu untuk menghubungi dirinya sendiri. Apakah sesuatu terjadi? Harvey menggelengkan kepalanya, berpikir pada dirinya sendiri, saya berharap saya berpikir lebih banyak. Namun, begitu telepon terhubung, suara cemas wanita itu datang. Harvey, sesuatu terjadi. Apa yang terjadi? Harvey bertanya cepat. Mu Erlene menarik napas dalam-dalam dan menjawab, baru saja, manajer umum Huatai Real Estate dan Yundun Security menelepon dan mengatakan bahwa administrasi industri dan perdagangan mengirim seseorang untuk menyelidiki mereka.
Mereka juga menemukan bahwa Huatai Real Estate mengambil jalan pintas, dan penjualan barang terlarang Cloud Shield Security. Sekarang masalahnya agak besar, dan dikatakan akan menangguhkan bisnis untuk perbaikan. Tuan He, Tuan Lin dan Tuan Shen semua bergegas untuk menanganinya. Ada apa? Bukankah ini masalah milet busuk tua, mengapa keluar lagi? Harvey sangat bingung. Bagaimanapun, Huatai Real Estate dan keamanan Yundun adalah properti yang dia ambil dari keluarga Chen ketika dia pertama kali tiba di Aurus Hills. Selain itu, sejak dia mengambil alih, kedua perusahaan ini telah dikelola oleh keluarga Shen. Memiliki tampilan baru, dan melakukan bisnis yang serius. Saya curiga seseorang ingin berurusan dengan Anda, jadi saya mengambil Huatai Real Estate dan Yundun Security. Dan, saya pikir, ini baru permulaan, dan saya khawatir masalah akan menyusul. Mu Erlene menganalisis. Sialan, wajah Harvey tenggelam. Erlene, sudahkah kamu tahu siapa yang ada di balik layar? Saya telah mengirim seseorang untuk menyelidiki, tetapi belum ada berita. Erlene, aku dalam perjalanan kembali, sekitar setengah jam ke Aurus Hills. Oke, aku akan pergi sekarang dan menjemputmu di stasiun kereta berkecepatan tinggi. Bagus. Harvey menjawab, dan kemudian menutup telepon. Saat dia menutup telepon, mata Harvey berkilat dingin, seolah-olah ada awan gelap yang bergelombang. Siapa di balik layar? Harvey menyipitkan matanya, apakah itu bukan siapa-siapa? Akan membiarkannya pergi dengan mudah. Setelah 10 menit, Harvey tiba di stasiun kereta berkecepatan tinggi, dan kemudian naik kereta berkecepatan tinggi ke Aurus Hills. Setelah sekitar setengah jam mengemudi, dia tiba di kereta berkecepatan tinggi Aurus Hills. Stasiun. Dia berjalan keluar dari rel berkecepatan tinggi. Ketika saya berdiri, saya melihat Mu Erlene sudah menunggu di pintu. Namun, putri saya sedang menelepon saat ini, dan wajahnya sangat jelek. Erlene. Harvey berteriak, lalu berjalan cepat. Wanita itu baru saja menyelesaikan panggilan teleponnya. Erlene, ada apa, kenapa wajahmu begitu jelek? Harvey tampak bingung, bukankah masalah antara Huatai Real Estate dan Yundun Security Company belum terselesaikan? Mu Erlene mengerutkan kening, dua hal ini telah diselesaikan, namun, baru saja, Tuan Shen, Tuan Lin, Tuan He dan yang lainnya menelepon lagi, mengatakan bahwa perusahaan, hotel, klub, dan properti keluarga mereka telah digerebek. Tidak hanya Tuan Shen, tetapi juga Tuan Du, Tuan Song, dan Tuan Luo, Tuan Nalan dan yang lainnya juga menelepon dan mengatakan bahwa properti mereka juga diselidiki. Singkatnya, semua taipan dan raksasa yang berteman dengan Anda telah diselidiki oleh orang-orang di atas mereka hari ini. Sekarang semua orang berantakan. Aku sangat sibuk. Ini pada dasarnya adalah penindasan yang direncanakan dan disiapkan. Heh. Harvey mencibir, menarik, sepertinya seseorang ingin menyerangku ke segala arah. Bab 679. Siapa itu? Wajah cantik Mu Erlene tertutup es, juga, tekanan yang kita hadapi kali ini bahkan lebih ganas daripada tekanan yang dilakukan Nanmen kepada kita belum lama ini. Nanmen hanya menekan secara ekonomi dan konfrontasi force. Setelah itu semua, Nanmen masih berbicara tentang aturan sungai dan danau. Dan kali ini, orang-orang yang ingin menghukum kita pada dasarnya mengabaikan aturan dan menggunakan energi di atas. Saya khawatir itu mungkin dilakukan. Ya, itu latar belakangnya memang tidak kecil. Harvey menyipitkan matanya, aku mungkin sudah bisa menebak siapa yang melakukannya. Siapa? Tanya Mu Erlene. Keluarga Chu. Harvey mengucapkan dua kata dengan ringan. Saat ini, di seluruh Shenzhou, tidak banyak orang yang memiliki kekuatan untuk menantang diri mereka sendiri dan menjalin hubungan dengan diri mereka sendiri. Di antara orang-orang ini, hanya Chu Tianjiao yang mampu membuat suara besar. Saya tidak berharap balas dendam orang ini dimulai begitu cepat. Benar-benar meremehkannya. Keluarga Chu. Mu Erlene terkejut, kapan kamu berakhir dengan keluarga Chu? Harvey menjawab, belum lama ini, ketika aku pergi ke Jiangcheng untuk membalas dendam dari Huang, Chu Tianjiao, yang tertua. Putra keluarga Chu, ada di sana. Pada saat itu, Chu Tianjiao ingin saya memberinya wajah dan tidak membunuh Huang. Saya tidak memberinya wajah ini, jadi kami sudah membentuk Liang Zi pada waktu itu. Apalagi, beberapa hari yang lalu, Chu Tianjiao mengirim seseorang ke Aurus Hills dan mendaftarkan klausa Tuan ingin memaksa Veronica untuk menandatangani kontrak, tetapi saya juga memblokirnya. Oleh karena itu, konflik antara saya dan Chu Tianjiao benar-benar meningkat. Saya pikir dia akan menunggu saya pergi ke utara ke Longcheng sebelum membalas dendam pada saya. Tanpa diduga, balas dendam orang ini datang begitu cepat. Kamu. Bagaimana kamu memprovokasi orang gila itu? Mu Erlene tampak tak berdaya. Pria itu Chu Tianjiao memiliki EQ dan IQ yang sangat tinggi, dan dia memiliki banyak daya tarik di kalangan atas Longcheng. Banyak tuan muda dan wanita muda mengikuti jejaknya. Terlebih lagi, pria itu Chu Tianjiao memiliki pikiran yang sangat kecil, dan dia termasuk tipe yang akan melapor ke Jairus. Anda memprovokasi dia 2 kali, dan dia tidak menyimpan dendam terhadap Anda, itu aneh. Yang lebih mengerikan adalah bahwa keluarga Chu memiliki warisan yang dalam, dan energinya tidak sedikit dalam semua aspek. Harvey memandang Mu Erlene dengan wajah aneh dan bertanya, Erlene, bagaimana kamu tahu banyak tentang Longcheng? Mata Mu Erlene menghindar, dulu aku tahu tentang lingkaran atas Longcheng. Harvey menghela nafas ringan di dalam hatinya, dan dia secara alami tahu bahwa wanita pasti menyembunyikan sesuatu darinya. Namun, rahasia apa yang dimiliki wanita di dalam hati mereka, mengapa mereka tidak bisa menceritakannya kepada diri mereka sendiri? Jika wanita tidak memberi tahu mereka, Harvey tidak banyak bertanya. Aku hanya berharap suatu hari nanti seorang wanita bisa menceritakan semuanya pada dirinya sendiri. Harvey, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mu Erlene tampak cemas, lusa adalah hari ketika klub Hinia akan dibuka kembali, tetapi hal seperti itu terjadi pada saat kritis ini.
Saya khawatir semua orang sibuk dengan penyelidikan di atas, dan tidak ada yang akan datang ke upacara pembukaan kami lusa. Pada saat itu, saya khawatir kamar dagang wulong kami akan diejek oleh banyak orang, dan prestise kamar dagang wulong kami akan sangat berkurang. Jadi, bagaimana kalau kita menunda upacara pembukaan? Itu tidak bisa ditunda. Harvey menggelengkan kepalanya, kami telah mengumumkan pembukaan bisnis, dan surat undangan juga telah dikirim. Jika kami menundanya sekarang, pasti akan membuat orang luar berpikir bahwa kami takut pada keluarga Chu, jadi kami menyerah. Setelah kami melakukan itu, prestise kamar dagang wulong kami akan sangat melemah. Pada saat itu, para taipan dan burung hantu raksasa yang bergantung pada kami akan kecewa dengan kami dan akan meninggalkan kami. Oleh karena itu, bahkan jika tidak satu datang lusa, upacara pembukaan kami akan diadakan sesuai jadwal, dimengerti. Mu Erlene mengangguk dan setuju. Tetapi pada saat ini, sebuah panggilan masuk ke ponsel Mu Erlene. Mu Erlene dengan cepat menjawab telepon. Apa? Orang-orang dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan mengetahui bahwa klub Hinia kita ada di sini. Yah, begitu, kita akan kembali sekarang. Setelah menutup telepon, Harvey berkata, ayo pergi kembali. Baiklah. Mu Erlene mengangguk dan menyerahkan kunci mobil kepada Harvey. Setelah masuk ke mobil, Harvey langsung menyalakan mobil dan pergi ke klub Hinia. Ketika saya tiba di klub, saya melihat dua kendaraan komersial hitam diparkir di pintu. Ada banyak orang yang menonton di pintu, menunjuk, dan para tamu keluar satu demi satu. Setelah memarkir mobil, Harvey dan Mu Erlene berjalan ke klub. Saya melihat sekelompok pria dan wanita berseragam sedang mencari-cari. Periksa baik-baik, jangan pernah melewatkan sudut manapun. Seorang pria parubaya botak memerintah, dan pada pandangan pertama dia adalah orang yang bertanggung jawab atas kelompok ini. Zhao Tianxun, Wang Qi dan yang lainnya hanya bisa berdiri di samping dan menatap kosong, sangat kesal, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, kelompok orang ini datang dengan dokumen, dan mereka tidak bisa menghentikannya. Kakak York kakakmu. Zhao Tianxun, Wang Qi dan yang lainnya datang ketika Harvey dan Mu Erlene masuk. Pria parubaya botak itu juga memperhatikan Harvey dan Mu Erlene, dan dia berjalan dengan tangan di belakang punggungnya. Siapa di antara kalian yang bertanggung jawab di sini? Pria parubaya botak itu bertanya dengan wajah mendominasi. Tepat ketika Mu Erlene hendak menjawab, Harvey menghalanginya dan berjalan keluar, aku. Siapa namamu? Pria parubaya botak itu melirik Harvey dengan ekspresi arogan. Harvey. Harvey menjawab sambil tersenyum. Oh, saya orang yang bertanggung jawab atas kelompok ketiga administrasi industri dan komersial, Liu Dachuan. Pria parubaya botak itu memperkenalkan dirinya secara singkat, dan kemudian berkata, saya menerima laporan bahwa seseorang mengatakan bahwa Anda sedang melakukannya. Bisnis ilegal dan ilegal di sini, jadi saya datang ke sini untuk memeriksa. Apakah Anda tidak punya komentar? Kenapa? Harvey menyipitkan mata dan tersenyum, kalau begitu bolehkah saya bertanya pada Tuan Liu, apakah Anda menemukan sesuatu? Bukankah orang-orangku sedang menyelidiki, apa yang terburu-buru? Liu Dachuan asli tidak bahagia. Semua yang akan kami lakukan adalah bisnis legal. Adapun laporannya, itu benar-benar omong kosong. Harvey tersenyum dan berkata, jadi, Tuan Liu, mari kita lupakan penyelidikan ini. Orang-orang Anda telah berada di sini sepanjang waktu. Bagaimana bisakah aku melakukan bisnis? Apa maksudmu? Liu Dachuan tampak cemberut, mungkinkah kamu ingin menghalangi penyelidikan? Kamu harus tahu bahwa aku datang ke sini dengan dokumen investigasi formal. Jika kamu berani menghalangi penyelidikan, kami memiliki hak untuk menyegel klubmu. Melihat Liu Dachuan diseret seperti 2.580.000, Zhao Tianxun, Wang Qi dan yang lainnya tercengang oleh kemarahan. Jian Hen dan Crazy Blade akan menghunus pedang mereka. Harvey hanya menggelengkan kepalanya pada mereka. Saya khawatir Chu Tianjiao hanya berharap dia akan mendapat masalah dengan orang-orang dari administrasi industri dan perdagangan, dan tentu saja dia tidak akan melakukan apa yang dia inginkan. Ya, Tuan Liu, kami bersedia bekerja sama dalam penyelidikan. Lihat saja, tapi jangan sampai ketinggalan. Harvey mengangkat tangannya, masih dengan senyum di wajahnya. Omong kosong, apakah saya membutuhkan pengajaran Anda? Liu Dachuan berkata dengan sedih. Dia juga sangat bingung, orang ini benar-benar tahan. Saya di sini untuk membuat masalah hari ini, tetapi saya tidak tahu bahwa anak ini selalu tersenyum, dan dia tidak marah sama sekali. Dia merasa dirinya meninju kapas, lemas. Harvey mengabaikan orang ini, tetapi datang ke pintu klub dan menyalakan sebatang rokok. Zhao Tianxun dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Kakak York, pria botak itu menjelaskan bahwa dia sengaja mencoba mencari kesalahan, jadi mari kita menanggungnya. Wang Qi berkata dengan marah. Bab 680.